Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam penelitian sejarah, sejarawan pasti akan menemukan kenyataan di lapangan bahwa sejarawan juga menemukan fakta-fakta lain selain fakta-fakta sejarah. Nah, kalau kita menulis sejarah konvensional, itu sejarah yang hanya membahas mengenai siapa, kapan dan di mana dan mengapa peristiwa itu terjadi, maka teori sejarah sudah cukup untuk memberikan penjelasannya. Namun, ya di dalam penelitian seringkali sejarawan menemukan fakta-fakta lain ya yang perlu juga dijelaskan dengan teori-teori di luar sejarah. Nah, oleh karena itu, karena di sini ada fakta-fakta non sejarah, tetapi fakta ini juga relevan dengan sejarah, maka sejarawan harus mengakrabi ya teori-teori di luar sejarah. Artinya, kalau sudah mempelajari suatu teori, berarti sejarawan memang harus mempelajari ilmu-ilmu di mana teori-teori itu bersemayam. Ya, jadi ketika ternyata dalam penelitian kita mendapatkan fakta-fakta sejarah yang sebenarnya merupakan fakta ekonomi. Nah, kemudian sebagai sejarawan, kita tentu saja harus bisa menjelaskan fakta ekonomi itu dengan teori ekonomi yang tentu saja teori itu adalah relevan. Nah, oleh karena itu, teori ekonomi yang relevan dengan teori sejarah itu memang harus oleh sejarawan itu harus dikawinkan. Artinya, sejarawan itu bisa menjadi pihak ya, bahkan dia sendiri harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan, artinya supaya teori itu bisa dikawinkan. Jadi sejarawan bisa menjadi jodoh bagi teori-teori yang berasal dari ilmu lain. Jadi bagaikan pengantin pria itu berasal dari ilmu sejarah, pengantin wanita dari ilmu ekonomi misalnya. Nah, jadi di sini ada teori sejarah, ada teori ekonomi. Nah, kalau teori ekonomi dan sejarah ini dikawinkan, maka sejarawan itu merupakan pihak yang mencoba menjembatani antara teori-teori yang berbeda, tetapi mereka bisa dikawinkan. Nah, jadi sejarawan menjadi penghubung antar calon-calon pengantin. Ya. Jadi sejarawan adalah merupakan penghubung dari teori-teori yang berbeda. Nah, jadi di situ pasti sejarawan harus melakukan adaptasi terhadap teori-teori ekonomi. Ya. Nah, karena peristiwa sejarah itu juga mengandung peristiwa-peristiwa ekonomi. Jadi peristiwa ekonomi itu tidak bisa oleh sejarawan diabaikan sama sekali. Karena kehidupan manusia itu selalu berkaitan dengan ekonomi. Nah, oleh karena itu, sejarawan juga tidak bisa mengabaikan keberadaan teori ekonomi, ya, nanti harus bisa relevan dengan teori sejarah. Nah, sehingga daya adaptasi dari kedua ilmu, maka bisa saja muncul ilmu lain, ilmu baru misalnya ya. Jadi adaptasi dari ilmu ekonomi dan ilmu sejarah nanti bisa muncul ilmu baru sebagai bentuk perkawinan dari teori-teori itu. Nah, yang terjadi bisa muncul ilmu ekonomi sejarah. Ya. Ekonomi sejarah itu adalah
ilmu yang ditopang oleh teori-teori sejarah dan juga dengan teori-teori ekonomi. Jadi pada suatu saat teori ekonomi dan sejarah menyatu, kawin, maka bisa melahirkan ilmu-ilmu baru sebagai ilmu-ilmu bantu. Kita mencontohkan misalnya ada geografi sejarah. Jadi geografi sejarah itu adalah sebenarnya merupakan ilmu baru yang muncul sebagai akibat dari adaptasi teori-teori sejarah dengan teori-teori geografi. Maka muncul geosejarah atau geografi sejarah. Ya, nanti ilmu lain, teori psikologi dan sejarah, bisa saja muncul psikohistory. Ya, jadi psikohistory ini juga merupakan teori-teori teori-teori dari sejarah dengan teori-teori psikologis, ya, psike, jadi kejiwaan tokoh. Jadi sejarah akan bisa mendeteksi mengapa seorang pelaku sejarah melakukan tindakan-tindakan seperti itu dan mempunyai keberanian-keberanian, ya, untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat sulit, ya. Jadi saya kira dengan perkawinan teori-teori antar ilmu nanti akan melahirkan ilmu-ilmu baru sebagai ilmu yang menjembatani antara dua ilmu yang berinteraksi dan bertransaksi. Nah, itulah yang sebenarnya memang harus terjadi dalam hubungan antar ilmu. Jadi ilmu tidak mungkin ensih, ya, mengikuti selera dirinya sendiri, tetapi juga akan mengikuti ilmu-ilmu lain di sekitarnya. Jadi perkawinan teori saya kira merupakan suatu hal yang pasti gitu ya, harus dilakukan supaya ilmu-ilmu itu akan terjembatani. Jadi ilmu-ilmu itu tidak eksklusif, ya, pada dasarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.